Saudara-saudari terkasih, salah satu karunia Allah yang begitu indah yang diberikan kepada kita adalah kemampuan untuk mengasihi dan dikasihi. Dan inilah yang menjadi pembeda kita dengan ciptaan yang lain. Kalau makhluk ciptaan lain hidup berdasarkan naluri, sementara kita hidup berdasarkan kemampuan untuk mengasihi dan dikasihi. Justru karena karunia cinta kasih itulah hidup kita menjadi bermakna, menjadi lebih indah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus juga berbicara tentang cinta kasih. Sangat menarik merenungkan bahwa pengajaran Yesus ini disampaikan kepada para muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Jadi sebelum Yesus berangkat kepada Bapanya, Dia meninggalkan pedoman kepada para murid untuk hidup saling mengasihi. Makna dari cinta kasih yang disampaikan oleh Yesus tentu tidak hanya dipersempit pada romantisme belaka atau hanya dibatasi pada cinta kasih seorang laki-laki kepada perempuan. Tetapi makna cinta kasih yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya itu jauh lebih mendalam dan sangat bermakna. Mari kita coba renungkan beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk kita. Yang pertama, bahwa sumber atau asal cinta kasih itu berasal dari Allah sendiri. Penulis surat Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan itu yang menjadi hakikat dari Allah sendiri. Cinta kasih tidak pernah egois. Cinta kasih tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri. Karena Allah adalah kasih, maka Dia tidak mungkin berdiam diri. Dia keluar dari dirinya untuk mewujudkan cinta kasih itu kepada yang lain. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu." Jadi Yesus mengasihi para murid karena cinta kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, alasan mengasihi itu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi orang lain bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita punya kuasa untuk berbuat kasih. Tetapi itu melulu karena kita mengalami Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar, "Inilah perintahku kepadamu, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Murid diberi perintah untuk saling mengasihi karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi mereka. Pengajaran ini juga mengajak kita untuk bersikap rendah hati. Kita bisa mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu yang ketiga, cinta kasih harus mewujud nyata dalam tindakan pengorbanan yang konkret. Sering kita mendengar bahwa cinta kasih itu begitu indah. Tetapi keindahan sebuah cinta kasih tidak hanya berhenti pada untaian kata semata. Keindahan cinta kasih harus mewujud nyata dalam bentuk pengorbanan yang konkret. Dan itulah yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan Yesus ini telah dicontohkan kepada kita. Kita semua disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus, maka Dia telah lebih dahulu memberikan nyawanya kepada kita sebagai bukti bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Jadi cinta kasih bukan hanya sekedar wacana, tetapi harus mewujud nyata dalam tindakan yang konkret. Lalu yang keempat, bahwa buah cinta kasih itu adalah sukacita. Benar bahwa berkurban itu tidak mengenakan.
Berkurban sering membuat kita tidak nyaman, tetapi pengorbanan yang tulus itu akan membuahkan sukacita. Dan sukacita ini bukan hanya sukacita murahan atau hanya sekedar perasaan senang, tetapi sukacita yang sungguh membawa kebahagiaan. Supaya sukacitaku ada dalam dirimu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi saudara-saudari terkasih, buah dari pengorbanan adalah sukacita. Dan sukacita ini sungguh merupakan kebahagiaan yang mendalam. Tidak pernah sia-sia pengorbanan yang diberikan secara tulus. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan Yesus tentang pengajaran cinta kasih adalah sebuah perintah. Ini bukan merupakan suatu himbauan, maka ada keharusan. Kita diajak untuk melaksanakan perintah cinta kasih karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Amin.